Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mungkin orang memperjuangkan orang baik, tentu ada orang mau mati. Tapi berjuangkan orang benar belum tentu. Karena belum tentu benar menurut manusia, benar menurut Tuhan. Jadi belum tentu orang benar itu orang mau berkorban. Tapi orang yang baik sudah pasti mau orang berkorban. Karena apa? Karena orang baik menurut manusia, dia mau mengasihi, mau berdiri, mau melakukan segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Itu benar menurut manusia. Tapi baik itu belum tentu, karena baik itu tersembunyi, tidak harus pamer-pamerkan, tidak harus saya mengatakan saya ini baik, saya begini, saya begini, tidak. Tapi terbaik itu tersembunyi. Karena apa? Karena baik itu adalah pemberian Tuhan. Jadi itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau baik itu dibuat-buat berarti karena ada tujuan yang tertentu. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini yang kita harus gali adalah baik menurut Tuhan, bukan baik menurut manusia. Nah, jadi kalau baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku baik menurut manusia. Dia mau menolong orang, dia mau memberi, tapi tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, dia sangat luar biasa kebaikannya, tapi tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Padahal Bapak Saudaraku, jika Tuhan cabut nyawanya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Apapun dilakukan dalam dunia, jika dia cabut pemberian Tuhan itu, dia akan tenggelam, dia akan mati. Tapi dia tidak pernah berpikir pemberian Tuhan itu sehingga dia baik menurut manusia, bukan baik menurut Tuhan. Jika baik menurut Tuhan harus kembali kepada firman-Nya, melakukan taat dan setia. Itulah baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, ayat 9 mengatakan kepada kita, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melakukan firman Tuhan yang benar, pasti kita diselamatkan dari muka Allah. Karena apa? Karena kita taat dan setia. Jadi bukan semua yang diselamatkan karena pengorbanan Tuhan. Tuhan memberi jalan. Tuhan memberi petunjuk. Jadi jika kita tidak mau melakukan seturut dengan petunjuk, ya kita salah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi jaminan. Asal kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya, asal kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu adalah kita menentukannya. Tapi Tuhan sudah memberi jalan, sudah memberi petunjuk, sudah berkorban, sudah menebus dosa manusia dengan cuma-cuma. Tapi apakah kita mau? Ya sekarang ini apakah kita mau ditebus dosa kita dengan cuma-cuma? Jika tidak mau, itu tidak bisa. Karena apa? Karena setan tetap memantau. Setan itu mengiringi kita kapan kita lengah. Jadi jika kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu setan itu menerkam kita. Sehingga setan itu akan menerkam kita, membantai kita. Jadi sehingga kita buta akan kepada firman Tuhan. Makanya banyak saat ini orang Kristen buta akan firman Tuhan. Dia katakan dia ini orang Kristen, bahkan dari opungnya dia Kristen, tapi tidak tahu tentang hal-hal bagaimana tentang firman Tuhan. Sedangkan suruh berdoa aja tidak berani. Bagaimana kita mengatakan saya anak Bapak Sembiring, tapi ngomong sama Pak Sembiring aja tidak berani.
Jadi itu masih dipertanyakan, berarti itu anak buat-buatan, anak pengakuan diri sendiri, bukan anak benar, bukan anak kandungnya. Jika anak kandungnya pasti dia bebas untuk ngomong kepada bapaknya, bebas membuat pengaduan kepada bapaknya apa keluhan masalah pergumulan hidupnya. Tentu dia bebas untuk memperkatakannya kepada bapaknya. Tapi jika kita masih takut berdoa kepada Tuhan, berarti dia bukanlah anak Allah. Jadi banyak saat ini orang Kristen Bapak Saudaraku masih takut berdoa. Jadi ini harus kita mempertanyakan, apakah kita ini sudah Kristen atau belum? Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan atau belum? Jadi Bapak Saudaraku, bukan kita hanya ikut-ikutan saja. Ayat 10 mengatakan kepada kita, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperanakkan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh untuk menjalankan tugas-tugas Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan darahnya yang kudus itu, dengan tetes darah terakhir di kayu Golgota. Kita sudah ditebus jika kita mau menerimanya. Jadi bukan semua itu diselamatkan. Tuhan mau kita semua ini selamat jika kita mau datang melakukan seturut dan kehendaknya. Jadi tawaran itu diberikan tawaran bebas, semua umat manusia hidup dan dunia. Siapa mau menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bertindak. Jadi walaupun Yesus mengatakan sudah genap, sudah selesai, sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu Saudaraku, contoh kecil. Kita sudah mendapatkan undian, umpama undian 100 juta di BRI umpama. Jika kita tidak datang ke situ Bapak Saudaraku, kita tidak akan mendapatkannya. Jika kita tidak mengurus surat-surat yang dibutuhkannya, kita tidak bisa mengambilnya. Itu tidak bisa menjadi milik kita. Padahal kita tadi sudah mendapatkan undian 100 juta. Itu sudah pasti. Tapi jika kita mau mencukupi persyaratannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga, Yesus memang sudah disalibkan untuk menebus semua manusia. Tapi ada persyaratannya. Apakah persyaratannya itu? Kita mau menerima dia menjadi juru selamat pribadi kita, dan kita mau taat melakukan kebenaran firman-Nya. Tentu kita dijamin menjadi milik Allah. Jika kita hanya percaya saja, itu masih dipertanyakan. Kenapa? Karena sama seperti undian tadi, kita percaya kita itu nama kita sudah terdaftar, Sianu mendapatkan undian 100 juta. Siapapun kita tanya itu, Pak Sianu sudah dapat 100 juta. Tapi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mengurus persyaratannya, masih dipertanyakan. Belum jamin menjadi milik kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen sekarang ini seperti itu. Saya sudah selamat, saya sudah merdeka, saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi tidak mau kembali kepada firman Tuhan, tidak mau kembali kepada Tuhan. Jadi gimana caranya Saudaraku? Berarti hanya menghayal saja, berarti hanya perasaannya saja. Jika kita memang betul-betul Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengatakan Kristen itu pengikut Kristus, mari kita menjadi pengikut Kristus. Jadi bukan hanya di bibir saja, bukan hanya perkataan saja, tapi buktikan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana sebetulnya kita ini menjadi anak-anak Tuhan.
kita itu menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kepada firman Tuhan. Jadi bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di mulut saja, bukan hanya di iman kita saja, tapi turut dengan perbuatan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 11 mengatakan kepada kita, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi Bapak Saudaraku, bukan saja kita hidup dalam dunia ini diberkati, bersenang menikmati apa pemberian Tuhan kepada kita, tapi oleh karena kita dijamin menjadi milik Allah. Itulah kebahagiaan kita saudaraku. Di dunia ini pun kita bisa menikmati apa adanya, kita bisa menyukuri apapun pemberian Tuhan kepada kita, dan juga kita dijamin menjadi penghuni kerajaan surga. Jadi Bapak Saudaraku, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kesenangan itu tidak bisa dibeli. Karena kesenangan itu kekal. Bukan kesenangan seperti kesenangan dalam dunia ini. Kita kesenangan punya mobil mewah, bisa pergi ke sana sini karena kita punya banyak uang. Tapi itu hanya sekedar. Jika Tuhan panggil cabut nyawa kita, semuanya akan berakhir. Jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita akan dibakar selama-lamanya. Jadi kesenangan itu tidak kekal. Tapi jika kita hidup bersama Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan, kita mendapatkan kedamaian yang kekal. Walaupun secara daging mungkin kita menderita, walaupun menderita secara daging, kita tetap berkobar-kobar, roh Tuhan menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada firman Tuhan. Haleluya. Karena jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak tahu jalan-jalannya menuju kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak cukup hanya ikut-ikutan saja, tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen saja. Jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, memang secara daging, secara dunia, Kristen itu gampang. Tapi secara rohani, secara firman Tuhan, tidaklah gampang. Harus menanggalkan kedagingan kita. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita. Kemanakah tujuan kita? Apakah menuruti kehendak daging kita? Apakah mengikuti kehendak roh kita? Jadi itu ada di pilihan kita, ada di tangan kita. Tetap semangat, kembalilah kepada firman Tuhan. Lakukan taat dan setia, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah yang membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, bagaimana menjalankan kebenaran firman Tuhan hidup di dalam dunia ini. Tetap semangat, jangan lupa share kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita sebanyak-banyaknya, supaya keluarga saudara kita juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini kembali kepada Alkitab. Dan jangan lupa subscriber firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, supaya kita hidup bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.